Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Denisa Alia Aufarisi, Adita Salsabila, Aisyah Sakinah Oza, dan ada Dea Meisa Kurniawati. Pada mata kuliah psikologi belajar, kami akan membahas mengenai teori behavioristik operant conditioning dari B.F. Skinner. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Pendapat ini dicetuskan oleh Robert M. Gagner dengan temannya, yaitu ada David Berliner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori operant conditioning. Teori ini dicetuskan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner ini mengemukakan pendapatnya dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Teori operant conditioning adalah teori belajar yang berusaha menjabarkan pembelajaran atau perubahan perilaku dengan fokus kepada konsekuensi perilaku tertentu yang dilakukan oleh seorang individu. Percobaan operant conditioning. Skinner memasukkan tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dinamakan Skinner box atau kotak Skinner. Kotak Skinner ini terdiri dari dua macam komponen utama, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement. Pada dasarnya, kedua komponen utama itu sangat berkaitan, sehingga bisa menciptakan kotak Skinner yang ideal. Manipulandum adalah suatu komponen yang bisa dimanipulasi serta setiap gerakannya sangat berkaitan dengan reinforcement. Komponen-komponen yang ada di Skinner box berupa tombol, pengungkit, dan jeruji. Ketika seekor berada di dalam kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan-jalan mengelilingi kotak Skinner untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Kemudian setelah mengelilingi kotak Skinner, tikus tersebut memunculkan tingkah laku yang menyebabkan tombol pengungkit tertekan. Ketika tombol pengungkit tertekan, maka keluarlah butir-butir makanan yang kemudian masuk ke dalam kotak Skinner. Berdasarkan eksperimen tersebut, Skinner menemukan bahwa belajar merupakan perubahan dalam perilaku yang dapat diamati dalam kondisi dikontrol secara baik. Respon dalam operan kondisioner terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer, stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya, bukan seperti dalam classical conditioning. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Prinsip belajar operant conditioning. Menurut Skinner, pengkondisian operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu penguatan dan hukuman. Di bawah ini merupakan macam-macam prinsip belajar operant conditioning, antara lain: 1. Penguatan atau reinforcement terbagi menjadi dua. A. Penguatan positif, perilaku yang diharapkan meningkatkan karena diikuti oleh stimulus menyenangkan.
Implementasinya, seorang anak yang pada dasarnya memiliki sifat pemalu diminta oleh gurunya maju ke depan kelas untuk menceritakan sebuah gambar yang dibuat oleh anak itu sendiri. Setelah anak tersebut membaca cerita, guru memberikan pujian kepada anak tersebut dan teman-teman sekelasnya pun bertepuk tangan. Ketika hal tersebut berlangsung berulang-ulang, maka pada akhirnya anak tersebut menjadi lebih berani untuk maju ke depan kelas, bahkan memungkinkan sifat pemalunya akan hilang. Penguatan negatif perilaku yang diharapkan akan meningkat karena diikuti dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Implementasinya yaitu seorang ibu yang memarahi anaknya setiap pagi karena tidak membersihkan tempat tidur, tetapi suatu pagi si anak tersebut membersihkan tempat tidurnya tanpa disuruh dan si ibu tidak memarahinya. Pada akhirnya si anak akan semakin rajin membersihkan tempat tidur, diiringi dengan berkurangnya frekuensi sikap kemarahan dari ibunya. Yang kedua ada hukuman, yaitu terdiri dari hukuman negatif. Perilaku yang tidak diharapkan akan menurun bahkan hilang karena diberikan suatu stimulus yang tidak menyenangkan. Implementasinya yaitu seorang anak yang bermain pedang-pedangan menggunakan pisau. Kemudian jari tangannya terpotong ketika pisau tersebut salah diarahkan. Pada akhirnya anak tersebut akan sedikit kemungkinannya bermain menggunakan pisau. Dalam hukumannya juga terdapat pembagian antara positif dan negatif. Selanjutnya ada hukuman positif, di mana sebuah perilaku berkurang ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Implementasinya yaitu seorang anak mendapatkan nilai jelek akibat terlalu sering bermain-main dengan teman-temannya selama sebulan. Akhirnya anak tersebut tidak akan terlalu sering bermain-main dengan temannya atau lebih mengutamakan pelajarannya. Beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Hasil belajar harus segera dibetulkan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Hadiah diberikan kadang-kadang jika perlu. Tingkah laku yang diinginkan dianalisis kecil-kecil, semakin meningkat mencapai tujuan. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan atau shaping, mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Sekian dari kelompok kami, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.